Ya, sudah, Pak. Ya, kalau yang sudah direkam nanti dihapus karena sudah penuh di cloud-nya. Kalau sudah direkam, sudah diunduh, hapus aja ya. Baik, Pak. Baik, kita mulai saja kuliah hari ini. Kuliah hari ini lebih banyak kita mendiskusikan masalah yang kemarin ya, yang di... Oh iya, udah dicek dulu Teh Nadia di EduNext-nya, submission-nya udah lancar? Bentar, Pak, coba saya. Coba share screen dulu ya, biar nanti yang bersangkutan bisa mempresentasikan yang sudah disubmit. Saya ingin menyapa dulu ketua kelasnya, Tavia. Ya, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sudah terbentuk berapa ini jadinya? Ada yang mundur itu berapa orang? 1 orang, Pak, untuk yang mundur itu. Nah, berarti yang ditinggalkan 1 orang apakah siap dengan 2 orang saja? Mungkin Fatur bisa on mic. Halo, ya Pak. Ya, memang kita ini kalau lebih dari 3 orang udah nggak efisien itu pembagian kerjanya ya. Jadi maksimal 3. Sebelum-sebelumnya juga banyak malahan yang 2 gitu. Nah, apakah bagaimana Anda setelah ditinggalkan 1 orang, mungkin nanti ada yang tinggal lagi barangkali, dengan 2 orang, Anda siap? Kalau nggak siap, apa usulan solusinya? Mungkin sebenarnya kalau misalkan memang dilebur jadi 4-4 jadi tidak efektif, mungkin dicoba dulu aja dulu berdua. Namun untuk kedepannya jika dilihat memang tidak memungkinkan, mungkin nanti ada konsultasi lebih lanjut saja mungkin sama Bapak dan teman-teman yang lain mungkin. Ya, sebenarnya Anda bisa mengajak teman yang lain dari luar. Jadi dalam hal ini ya, kalian sebenarnya kalau merasa perlu bantuan mahasiswa yang lain dari luar, persilahkan, saya mempersilahkan. Karena ini sebenarnya sekalian juga mengajarkan kepada kalian banyak soft skill-nya di kuliah ini. Yang kita bahas-bahas sekarang ini baru soft skill-nya aja sebenarnya 1 bulan ini. Jadi kalian tidak, misalkan ada mahasiswa SBM atau seni rupa, secara nilai mereka nggak perlu, tetapi secara aktivitas boleh gitu. Boleh ngambil malahan mata kuliah ini sebenarnya ya. Baik Pak, baik. Jadi nanti di PRS mata kuliah ini boleh diambil oleh mata kuliah lain. Nah, tetapi pengurusan administrasi dan lain-lainnya saya nggak tahu, harus ditanyakan ke Kaprodi. Jadi ini untuk semua ya. Kalau kalian merasa bahwa ada mahasiswa jurusan lain, 1 angkatan atau ada angkatan, pokoknya mahasiswa lah S1 ya, yang belum lulus, mau ambil mata kuliah ini, saya persilahkan. Nanti dapat nilainya dan lain-lain, nah saya kasih nilai gitu. Kalaupun tidak, hanya untuk sit in saja, membantu saja jadi anggota tim Anda juga silakan. Nah, kalau yang sudah 3 orang, berarti itu tim tambahan, enggak apa-apa, yang penting jelas kontribusinya. Jadi kita lebih banyak ini mencoba membuat tim yang hebat gitu. Tapi karena yang butuh nilai hanya 3 orang, maksimum per tim, maka dibuatnya seperti itu. Jadi jelas ya, Raihan, ini Raihan? Ya Pak. Ya, jadi Anda meskipun 2 orang sebetulnya bisa ngajak yang lain. Anak IF suruh ngambil ini atau sit in, silakan.
Jadi bukan hanya Anda, sebelumnya yang 2 juga, malahan sebelumnya saya 1 orang di awal-awal itu sendiri ini semuanya bikin gitu. Sehingga benar-benar jadi pejuang tangguh lah sendirian. Tapi pencapaiannya jadi tidak terlalu maksimal hasilnya ya. Nah, terus dicoba 2, dicoba 3, dicoba 4, udah dicoba-coba lah, dan yang paling bagus ternyata 3 orang dan dibolehkan ngambil dari luar. Oke, kayak gitu ya. Oke Pak, jelas Pak. Baik. Teh Nadia, apakah sudah bisa ditayangkan supaya masing-masing mempresentasikan? Nah, Pak, maaf. Ini saya coba buka yang EduNext tuh, kalau pakai mode saya nggak bisa kelihatan, Pak, tugasnya anak-anak. Cuman Teh Atina bisa lihat, Pak. Oh gitu ya. Coba saya akan login dulu. Teh Atina sedang ngebut tugas yang lain dulu nih. Bentar ya, saya cek dulu. Oke, kalau begitu harus ada grouping ya ini ya. Ketua timnya. Baik, saya akan minta gini aja dulu sebelum ada grouping. Yang NIM-nya terkecil, yang submit. Jadi ketua tim dengan NIM terkecil, silahkan siapa namanya? Kalau gitu saya tanya gini. Apa kemarin belum membentuk ketua tim? Oh belum ya? Ya, Kalau Pak. begitu gini aja. Saya akan mulai nanya dulu Devin, berarti Devin Adam Sanubari. Anda submit nggak? Yang submit siapa jadinya ke assignment? Devin hadir? Devin nggak ada ya? Hadir. Hadir Pak, tapi mic-nya rusak kata di Hadir chat. Pak, itu Pak di chat Pak, sekelompok sama saya Pak. Udah saya upload. Oh oke. Jadi kelompoknya siapa aja? Yang mengupload siapa? Kalau yang Devin sama saya Pak. Sama siapa namanya? Rehan Fatur. Yang berdua Pak. Oke, nomornya? Nomor 17. Kelompok 17. Oke. Kelompok 17. Sorry. Nomor NIM Anda berapa? Saya 182 18019 Pak. 019 ya. Sebentar ya. Bentar. Oke. Kalau begitu
Baiklah. Presentasinya dari masing-masing aja ya kalau gitu ya. Dari NIM terkecil dulu. Silakan, berarti Devin sama Raihan ya, 2 orang ya. Silakan presentasikan dulu. Baik ya Pak, tunggu dulu ya Pak. Disiapkan dulu Pak. Baik. Ya, suara saya bisa masuk. Permisi. Devin bisa. Bisa masuk ya? Bentar ya Pak. Oke. Tes. Apakah layarnya sudah terlihat? Tes. Terlihat Tur. Aman Oke, Tur. Aman, Tur. baik. Kita mulai saja ya. Wah, sudah banyak gini. Oh, ini yang pertama ya. Jadi slide-nya banyak. Oke, lebih baiklah daripada rame-rame. Oke, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Perkenalkan, Bentar, biar ini. Teh Nadia, tolong dicatat ya nama kelompoknya ya ini ya. Ya Pak, baik Pak. Dan nanti kita kelompokkan di EduNext-nya kelompok ini gitu. Nanti kita lihat namanya. Ada nama sementara nggak timnya? belum Pak, nanti Belum ada Pak. Harusnya kelompok 17 gitu. baru kelompok 17 nanti belum Oke, jadi dikasih nama. kelompok 17 aja dulu ya sementara ya, tim 17 lah. Kalau kelompok itu kadang-kadang tidak ada tujuan kelompok gitu ya, tapi kalau tim itu udah ada teamwork gitu ya, ada team goals gitu ya. Jadi pakai tim 17. Silakan. Oke. Saya mulai kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Fatur Rahman, bisa dipanggil Fatur juga NIM 182180119 dan bersama rekan saya. Saya Devin Adam Sanubari 1821606. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang ide-ide kami pada mata kuliah platform dan pengembangan aplikasi perangkat lunak. Jadi sesuai tugas dan apa yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pembuatan aplikasi mobile, kita di sini mencetuskan beberapa ide. Di sini sebenarnya sudah terkumpul 5 ide, namun kami belum benar-benar menentukan mana ide utamanya yang akan diolah. Jadi ini beberapa ide yang telah kami kumpulkan. Namanya juga masih nama temporary gitu. Jadi Iya, ini namanya juga masih nama-nama ngide gitu. Jadi yang pertama ini ada namanya Booking aja. Booking ini jadi kayak semacam sebuah aplikasi di mana nanti para user itu bisa melakukan pemesanan pada tempat-tempat tertentu. Jadi ya seperti namanya book. Jadi ini diambil dari book dan king, jadi rajanya book gitu. Ngebook. Nah, nanti kita bisa ngebook tempat-tempat buat kayak makan, buat meeting, buat olahraga dan semacamnya. Jadi ini lebih mirip kayak apa ya? Kayak Traveloka tapi khusus buat ngebooking tempat-tempat gitu deh. Jadi nanti kayak ngecari tempat terdekat, area-area kayak semacam restoran ataupun gelanggang olahraga dan semacamnya atau co-working space, nanti kita bisa booking langsung dari sana gitu. Yang Baik. berikut. Coba sebentar. Jadi yang pertama idenya Booking. Iya Pak.
Jadi Anda masih bingung yang mana yang akan andalan gitu. Iya, karena ini kayak masih 5-5-nya masih sangat menarik buat coba dulu gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu presentasikan kilat dulu lah semuanya. Nanti ada yang tabrakan ide bisa mengadopsinya kan. Oh, oke, baik, siap, Pak. Oke, jadi yang duluan ini bisa mengklaim duluan idenya gitu. Kalau yang belakangan apes jadinya hari ini karena keduluan. Oke, baik, Pak. Meskipun pada prakteknya kalian bisa ngobrol ya, tapi prioritas kepada yang duluan. Makanya nanti setelah ini silakan saya mengundang siapa yang mau duluan presentasi. Oke, lanjut Raihan. Yang berikutnya ini ada namanya Mic On. Jadi ini kayak aplikasinya semacam kayak YouTube, tapi kontennya berfokus pada podcast. Jadi sebenarnya ini kita lagi lihat tren-tren akhir-akhir ini kan podcast lagi ramai banget tuh. Podcast di mana-mana. Sebenarnya kan mungkin sudah ada beberapa platform seperti Spotify yang sangat-sangat sudah besar. Namun kan Spotify kan memang fokusnya baru di musik dia terutama. Tapi ini benar-benar mau isinya kayak isinya podcast semua gitu. Nanti mereka bisa ngupload dan mencari podcast yang sesuai mereka inginkan gitu loh. Lalu berikutnya ada Foodstagram. Nah, untuk Foodstagram ini tuh atas dasarnya ya Instagram, cuman lebih untuk makanan gitu. Kita nanti di bagian di sosial media ini nanti kita bisa sharing resep makanan atau bahan makanan yang mungkin direkomendasikan gitu, tutorial bagi pemula gitu. Ya nanti ya lebih kayak itu sih, sosial media tapi untuk makanan gitu. Oke, untahin aja ya. Ini pernah ada juga kalian sebelum bikin kayak gini, kayak Foodstagram gitu. Malahan menggunakan AI, jadi bisa menebak apa bisa buat rekomendasi ya Pak? Ya, Oke. Lalu selanjutnya itu nama sementaranya masih Be The Hero. Jadi ini tuh kayak aplikasi semacam aplikasi ini sih kayak mengatur rutinitas kita gitu. Sebenarnya kayak gitu. Cuman kita pakai pendekatan game RPG gitu. Jadi misalkan kita ada keseharian, misalkan pagi hari harus lari pagi gitu. Nanti kita bisa rekam di aplikasinya, terus aplikasinya itu memberikan kayak reminder gitu. Nanti kalau misalnya kita menyelesaikan yang tadi, kita dapat reward gitu. Sudah cukup ditangkap karena nggak bisa terlalu lama, ini kan banyak. Waktunya. Lalu yang berikutnya ini simple tips, Pak. Nah, jadi ini kayak aplikasi di mana banyak tips-tips yang semoga bermanfaat untuk belajar dari rumah tangga semacamnya. Jadi nanti ini juga buat usernya bisa memberikan tips juga. Jadi bisa ngasih tips dia. Iya, tips-tips gitu, Pak. Cukup lah, udah ketangkep ya ide-idenya bagus-bagus. Nah, itu Pak. Jadi itu 5 ide yang kami berikan, Pak. Semoga bisa kami realisasikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yusuf, maaf, suaranya terputus-putus, Pak. Oke. Terima kasih. Safa, udah bisa download kan slide? Salin dia bahannya, PDF-nya. Sudah bisa, Pak, untuk di-download slide-nya. Oke, jadi dari EduNext. Baik. Nah, jadi ketika kalian sudah punya 5 tadi, Raihan tes dengan
Maaf Pak, suaranya Maaf terputus-putus. Pak, suaranya terputus Pak. Jadi kelompok 7 ini lagi mau coba share screen sebentar ya. Oke, silakan Garin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, dengan nama kelompok kami Izanteh. Dari kami sendiri akan menjelaskan satu ide utama kami dan 4 ide sekunder kami. Jadi untuk ide pertama mungkin Ihsan Sabi menjelaskan. Oke, sebelumnya kenalin lagi, nama saya Ihsan, NIM 182188026. Di sini tim kami memilih satu ide utama yang namanya FitHub. Jadi FitHub ini ide utamanya adalah memberikan layanan untuk yang dapat menunjang orang-orang untuk hidup sehat gitu. Nah, fitur-fiturnya beberapa yang udah kepikiran di kami itu, yang pertama di sini pengguna bisa mencari berbagai jenis tempat olahraga, karena berangkat dari masalah kalau misalnya saya pribadi kadang suka susah gitu Pak, kayak nyari tempat-tempat olahraga di misalnya di sekitar Bandung ini gitu. Terus yang kedua kayak menyediakan layanan pemesanan makanan sehat kayak buat orang-orang yang diet atau misalnya yang lagi nge-build badan, yang kayak gitu. Dan yang ketiga menyediakan daftar komunitas hidup sehat seperti misalnya nanti ada yang aktif di Freeletics atau semacamnya. Terus menyediakan juga layanan pengingat kebiasaan hidup sehat berupa notifikasi, dan harapannya nanti aplikasinya bisa nyambung ke IoT seperti timbangan atau jam tangan sehingga bisa bantu penggunanya buat ngontrol berat badannya yang kayak gitu. Siap Pak. Terus untuk ide-ide selanjutnya perlu dijelasin juga kali ya Pak. Mungkin dari Iza atau Garin ada yang mau menjelasin? Oke, mungkin dari aku dulu. Yang ide sekunder pertama kami yaitu pertama namanya Hospital Queue. Hospital Queue ini berangkat dari saya melihat pasien-pasien rumah sakit yang kadang kalau antriannya udah ditutup tuh jadi pasiennya harus kembali pulang dan kembali lagi besok gitu. Dan kalau misalnya di pedesaan kan rumahnya agak jauh, jadi saya merasa hal ini tuh sebenarnya dapat dicegah dengan aplikasi ini Hospital Queue, di mana antriannya tuh di booking dari rumah dan sistemnya online seperti itu. Selanjutnya ada transportation tracking. Di sini adalah fungsinya untuk men-tracking transportasi umum udah ada di mana aja. Jadi dapat mengurangi mungkin seperti ojek online yang sifatnya kan dia kendaraan seperti pribadi gitu. Jadi kalau transportasi umum kan lebih digunakan secara massal sehingga harganya pun menjadi lebih murah seperti itu. Selanjutnya mungkin Iza dapat menjelaskan. Oke, ide selanjutnya itu Game Hub. Sudah cukup ya Pak? Oke, apabila sudah cukup, mungkin sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Tes 1, 2, 3. Iya, ada Pak. Masuk Pak. Oh ya. Jadi kalau yang udah pede dengan ide utamanya dan sudah
dites ya dengan paparan kita sejauh ini, kan ada SMART, ada apa, attainable, segala macam itu. Ya udah, menurut saya sih fokus aja ke ide utama. Baik, Pak. Gitu ya. Karena kita biar cukup nih waktunya untuk semua baru 2. Oke, terima kasih ya Garin. Garin siapa lagi? Ihsan? Iza. Iza, Pak. Oke, silakan. Yang berikutnya, Ihsan, Garin, Iza. Oke, yang berikutnya monggo di sesuai urutan itu. Urutan ini kita catat ya, nanti kalau ini harus berlanjut ke pekan depan. Ya. Baik, selamat siang. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Oke. Oke, jadi aplikasi yang kami sarankan itu yang pertama itu namanya Covix. Ini ide utama kami. Jadi Covix itu aplikasi berbasis mobile khusus untuk terkait dengan COVID-19. Nah, fitur yang pertama itu namanya lapor kondisi tempat, di mana misalkan aku lagi ke PVJ nih. Nah, aku pas ke PVJ aku tuh bisa ngelapor kondisi keramaiannya gimana dan pemberlakuan protokol kesehatan itu di situ gimana. Dan itu bisa didukung dengan foto. Nah, informasi ini nanti bisa dipakai buat orang-orang lain yang pengen ke PVJ juga nih, jadi buat pengambilan keputusan apakah mereka beneran jadi ke PVJ atau enggak. Misalkan karena protokol kesehatannya buruk, jadi nggak mau ke sana gitu. Nah, yang kedua, fiturnya itu cari Vaskes. Jadi cari Vaskes itu untuk mencari fasilitas kesehatan seperti klinik atau rumah sakit yang ada di daerah yang ingin dicari pengguna, mulai dari nama, alamat, kontak, ketersediaan kamar, penerimaan pasien COVID, dan juga ketersediaan IGD-nya. Sip. Sudah cukup. Udah menurut saya meskipun ini pasti banyak saingan saat ini ya. Cuma kita COVID ini belum tahu akan sampai kapan. Jadi bagi saya sih ini sudah bagus. Jadi kalau Anda udah pede, udah nanti kita terus cek ya. Lanjutkan aja. Oke, baik Pak. Ini apakah masih perlu dipresentasikan lagi? Yang 4 idenya ditampilkan aja sebentar. Dibaca aja judulnya lah begitu. Oh, oke. Ini mungkin saya mau menjelaskan fitur yang lain lagi, ada pencarian kondisi tempat. Jadi tadi kalau fiturnya nggak bakal cukup waktunya. Oh, nggak usah ya Pak. Oke, langsung aja ya. Pokoknya gini, saya sudah melihat bahwa kalian udah berprogres luar biasa gitu. Ya, jadinya sudah cukup. Kemudian yang 4 idenya tolong disebutkan saja sambil ditampilkan secara cepat gitu. Oke. Baik, Pak. Jadi ini ada beberapa alternatif ide lain. Ini ada Tutormu. Ini aplikasi Find Your Tutor yang basisnya itu seperti e-commerce. Jadi itu nanti bisa difilter berdasarkan lokasi, pengalaman, keterampilan, spesialisasi pengajaran, dan biaya per jam dari tutor online. Kayak gitu, Pak. Untuk MyStop ini itu adalah aplikasi investment advice. Jadi ini untuk menentukan area investasi yang less risky. Jadi itu kalau misal bisa diibaratkan ini seperti sandbox-nya investor. Jadi itu karena selama ini tuh bisa terdapat isu nih di mana orang-orang tuh pengen nyoba berinvestasi tapi nggak tahu harus belajar dari mana dan yang mulai dari mana dan budget yang dikit kayak gitu. Mungkin untuk selanjutnya bisa Vidi. Oke, terus aplikasi keempat yang kita saranin itu Find First. Jadi ini aplikasi yang memudahkan pasien yang baru pertama kali berkunjung ke rumah sakit dengan menyediakan fitur rute, regulasi, dan tata cara mendapatkan pelayanan yang baik dalam rumah sakit. Terus yang terakhir ada Asisten, itu aplikasi jasa mencari asisten rumah tangga on demand. Jadi pencariannya itu dilakukan oleh sistem sesuai dengan jasa yang diperlukan oleh customer-nya. Gitu sih, Pak. Sip. Oke, bagus-bagus ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, tim selanjutnya. Apakah presentasi udah terlihat? Terlihat, Jing. Oke, jadi halo, kami dari kelompok 3, terdiri dari Ilman, Jingga, dan saya sendiri. Oke, jadi seperti yang kita tahu, pekerjaan sehari-hari rumah tangga tuh perlu dilakuin sama semua orang gitu ya. Cuman banyak yang mengalami kendala keterbatasan waktu dan juga kemampuan, misalnya karena sibuk ngurusin anak, kuliah, atau kerja gitu. Nah, jadi aplikasi Assist ini menyediakan penyewaan dan juga penawaran jasa
asisten rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Jadi range-nya tuh bisa dari bersih-bersih, pasang keran, servis AC, dan lain-lain. Nah, jadi ini tuh fitur utamanya tuh menyalurkan jasa ART untuk berbagai range waktu. Jadi ini sangat bisa disesuaikan sama penyedia jasanya, bisa harian ataupun jasa jangka panjang. Dan juga menyalurkan jasa pekerjaan rumah seperti bersih-bersih, memasak, servis elektronik, instalasi perabot. Dan terakhir kita tuh bisa kayak biro jodoh gitu. Jadi mempertemukan antara rumah tangga yang perlu bantuan dengan tenaga kerja yang bisa menyalurkan bantuannya, tentunya sesuai dengan kemampuan dan availability atau ketersediaan masing-masing. Jadi bisa ngobrol dulu gitu antar dua pihak sebelum tanda tangan gitu istilahnya. Sip. Oke, mirip dengan asisten yang barusan ya. Tapi ya enggak apa-apa. Ini ide utamanya didetailkan. Menurut saya idenya udah bagus. Saya memang tidak tidak pada posisi bahwa ini bagus, ini jelek, karena kita tidak pernah tahu. Jack Dorsey juga punya beberapa aplikasi, ternyata aplikasi yang dia andalkan nggak sukses, sementara aplikasi yang main-mainnya yang sukses gitu ya, sehingga kita akan bareng-bareng mematangkan ini ide utamanya, dan ketika nanti di perjalanan ada perubahan itu boleh gitu. Oke, coba ide yang lainnya sekilas saja. Oke, boleh Pak. Wow, udah lengkap ya, udah sama gambar segala macamnya ini. Ya, Iya kan, jadi, seperti saya perkirakan. ya, jadi Kalian itu dikasih waktu beberapa pun selalu keren hasilnya, jadinya 24 jam juga bagus gitu. Silakan disebutkan saja nama sama deskripsinya saja, cukup ya biar cepat. Jadi yang pertama ada review museum, di mana dia tuh mirip semacam Goodreads atau Letterboxd, tapi untuk museum, eksibisi, dan tempat menunjukkan koleksi lainnya. Jadi bisa membagikan pendapat dan selera. Kemudian ada skincare diary, di mana kita terinspirasi dari Flow. Nah, di situ bisa buat jurnal atau diary penggunaan skincare tiap hari, jadi nanti bisa di-track gitu. Dan yang berikutnya lagi, all-in-one COVID assistant. Dan di sini tuh lebih kepada asisten kesehatan yang bisa ngebantu kita melewati pandemi COVID ini dan menghindarinya gitu. Dan yang terakhir ada official merchandise marketplace, di mana ini tuh buat fans-fans misalnya K-pop, fans klub bola dan game biar bisa trading dan buying koleksi merchandise mereka gitu Pak. Bagus ya, keren. Oke, terima kasih. Sudah awal yang bagus ya. Berikutnya, silakan tim berikutnya. Baik, Pak. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Perkenalkan, kami dari tim Jajite yang terdiri dari saya, Alia, dan Naomi yang tidak bisa hadir saat ini karena sedang sakit. Kami akan mempresentasikan ide aplikasi kami. Loh, kalau Elizabeth Levana nggak disebut? Oh, saya Pak Elizabeth. Oh gitu, yang bicara Elizabeth ya. Baik. Oke, jadi untuk ide utamanya, aplikasi kami adalah aplikasi berbasis volunteer unit tracker. Nah, latar belakang dari aplikasi ini karena kami melihat bahwa saat ini banyak aktivitas atau kebutuhan seperti misalnya bencana alam yang datang tiba-tiba atau misalnya ada kunjungan ke panti asuhan yang dimana sebenarnya kegiatan ini membutuhkan banyak relawan, tapi platform yang menyediakan informasi mengenai kebutuhan relawan ini masih tidak tersedia platform yang benar-benar menyediakan informasi seperti pencarian relawan. Jadi kami dari JJT akan mempersembahkan aplikasi yang berjudul yang bernama bantu.in sebagai pusat informasi terkait apapun yang berbau volunteer. Nah, untuk itu, nama timnya JJT, kemudian aplikasi pertama dari tim ini adalah Bantuin, gitu ya? Ya, benar Pak. Adapun filosofi dari nama ini selain untuk mencerminkan tema utamanya yaitu membantu, itu sekalian juga ini tuh sebagai Indonesia, jadi membantu Indonesia. Nah, meskipun .in itu India ya? Untuk aplikasi kami terjemahkan ke Indonesia, Pak. Baik. Untuk fiturnya itu ada sign up
akun, kemudian kita bisa menjadi relawan. Kalau yang itunya nggak apa-apa, nanti dulu. Soalnya waktunya kita nggak banyak. Yang 4 aja dulu diceritakan secara kilat. Ide sekundernya. Jadi yang ide keduanya adalah kumpulin, di mana mempertemukan dan demand dari orang-orang yang membutuhkan buku bekas dan orang-orang yang mempunyai buku bekas. Baru ketiga ada isiin. Kita seringkali melihat banyak kuesioner yang minta diisi tapi susah mencari respondernya. Jadi ini menjadi platform untuk mempertemukan kuesioner dengan responder-responder gitu. Kalau ceritain semacam Instagram tetapi untuk cerita motivasi. Jadi orang-orang bisa menceritakan pengalaman mereka yang bisa menginspirasikan kepada masyarakat lain yang membacanya. Untuk ingatin, apalagi masa work from home ini, jadi seringkali kita terlalu lengket dengan handphone dan malah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan. Jadi ada aplikasi yang bisa nge-lockdown HP-nya dan memaksa untuk lebih produktif gitu, Pak. Oke. Wah, udah mulai jadi gojekin ini ya. Keren ya. Baik. Terima kasih ya, udah bagus ini. Silakan yang berikutnya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi Pak, udah bisa terdengar? Ya, silakan. Oke, selamat pagi Pak Yusef dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ernest Giovanni dan juga rekan Adi Hendro dan Vincent Yusian dari tim Straw Hat atau tim Topi Jerami ya namanya. Jadi ide utama aplikasi kami itu namanya Miven. Miven ini adalah sebuah platform di mana orang-orang itu bisa menjelajah event-event yang akan datang, baik difilter secara lokasi, waktu, ataupun kategori-kategori eventnya. Jadi event-eventnya itu bisa event kumpul komunitas, pehobi, event, bahkan event volunteering juga, event konser, atau event-event lain yang terbuka untuk umum. Selain itu ada 2 jenis event, yaitu event publik dan event pribadi. Untuk event pribadi kita juga bisa, tiap pengguna itu bisa bikin event pribadi, bisa menginvite teman-temannya, dan juga saat membuat event pribadi itu kita dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi event dengan kategori ini tuh yang bagus seperti apa begitu. Oke, kurang lebih begitu. Baik. Yang berikutnya. Lanjut, Mas? Ya. Oke, buat ide-ide lainnya, yang pertama ada ini, RateMe namanya, ini aplikasi penilaian persona. Kalau misalnya kita ngelihat kayak biasanya ada buat orang ngerating tempat, tapi ini bedanya kita ngerating orang lain gitu. Cuma ini mungkin bisa ngebikin julid. Terus selanjutnya, aplikasi pencatatan bulanan anak kos, ya ini sebagai personal, pencatat personal gitu aja sih. Jadi kalau misalnya kita dapat pendapatan bakal dicatat, terus nanti kalau ada pengeluaran juga dicatat juga sama aplikasinya, dan bisa ngasih rekomendasi juga apakah misalnya periode waktu itu terlalu panjang atau terlalu banyak ngeluarin duit atau enggak gitu. Next, Oke. Terus berikutnya ada aplikasi all-in-one buat pemilik hewan peliharaan. Jadi kayak dia bisa nyari tips-tips memelihara hewan, terus kalau sakit bisa ke dokter, bisa beli obatnya juga. Lalu aplikasi cari bengkel terdekat, jadi kalau kendaraannya rusak bisa tahu, oh ini bengkel paling dekat sama kita di mana, bisa juga di booking duluan sehingga dapat tempat. Nah, sekian dari kami, terima kasih. Oke, bagus-bagus ya. Terima kasih. Nanti kita karena yang utama juga udah bagus, nanti kita diskusikan lebih lanjut minggu depan dengan analisis berikutnya. Silakan yang berikutnya. Tidak ada, skip aja biar nggak habis waktu. Berarti 12, sekarang tim 12. Yang tim 5 nggak ada respon. Ada Pak, ada Pak. Oh, ada ya. Lagi mau coba share screen. Baik. Oke, udah kelihatan ya Pak? Sudah. Teman-teman. Oke, jadi rencana awal topik nih sebenarnya tadi kita nama aplikasinya mirip-mirip sama yang
tadi bantuin, tapi bedanya kita tuh di sini untuk bantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan gitu kayak petugas bersih-bersih yang kayak masa dental gitu, yang buat company gitu ya, kayak outsourcing gitulah. Terus ada mandaran kuli bangunan, apalagi zaman COVID ini banyak banget saya lihat teman-teman yang renovasi, tiba-tiba renov rumah, tiba-tiba ngubah gudang jadi studio gitu. Dan juga jasa pindahan, karena banyak banget di sini jasa pindahan kayak susah gitu, ditipu-tipu lah sama tukang yang nyewain mobil boxnya. Nah jadi di sini bisa disesuaikan sama kebutuhan biaya jaraknya gitu, terus ada ratingnya juga, jadi bisa tahu mana sih yang cocok kira-kira. Tuh untuk ide utamanya. Oke. Makanya itu logonya Narobata gitu. Nah, oke. Tapi ini sudah ada yang sama tadi duluan ya. Iya, Pak. Tapi kita udah bikin logonya, Pak. Tenang, tenang. Ya, kita akan nanti yang sama ini akan kita buat kesepakatan. Karena kalau memang ternyata beda, ada bedanya, saya akan izinkan dua-duanya. Cuma namanya pasti nanti kita lihat harus berbeda. Karena nggak boleh nama sama kan di hak cipta juga nggak boleh. Jadi tenang dulu, ada dua tim yang sama. Coba ide sekundernya. Oke, baik Pak. Ide sekundernya itu yang pertama akad, aplikasi untuk merencanakan persiapan pernikahan, seperti mencari wedding venue, equipment, pengadaan gitu, planner, tamu yang menerima nikahan dan lain-lain gitu. Pokoknya ini membantu pernikahan. Lalu saya lompat ke 4, Connect. Connect itu aplikasi untuk integrated clipboard cross device. Jadi misalnya saya bisa hubungin HP saya ke laptop pakai USB, terus nanti di laptop itu muncul kayak share screen HP saya gitu. Nanti kalau misalnya saya mau drag and drop file dari laptop ke HP bisa langsung gitu. Misalnya langsung ke chatnya gitu, misal ke drag and drop ke line gitu. Silakan Vito untuk in dan Kopaja. Lanjutnya ada Fit-in, ini tuh aplikasi yang menghimpun daftar-daftar webinar yang ada, dan di situ tuh bisa kita langsung daftar gitu. Jadi kita nggak harus nyari-nyari di IG di mana gitu. Nah, itu ya bagus sekali sekarang ya. Kalau belum ada itu saya lebih cocok yang sit-in ini nih daripada bantuin. Oh, siap Pak. Tapi itu personal ya. Kalian di sini kalian itu lebih hebat gitu. Jadi silakan nanti dianalisis saja yang mana. Cuma kalau saya melihat begitu banyak sekarang webinar di mana-mana, jadi serabutan. Kadang bingung ya kalau Anda punya portal atau aplikasi yang menghimpun itu, orang daftar ke situ, wah sudah luar biasa itu. Bagus banget gitu momennya. Oke, Kopaja. Kopaja ini buat melacak angkutan kota atau angkot, terutama kalau di Bandung, saya tuh kan color code gitu ya, jadi ada angkot hijau, angkot merah, dan itu biar lebih gampang sama orang nggak nunggu-nunggu di pinggir jalan gitu. Betul. Ya, itu ide yang bagus. Mungkin sekalian peremajaan angkot ya, karena angkot sepertinya sekarang sudah semakin sepi aja nih gitu. Dengan adanya COVID, takut kena COVID, banyak kejahatan ya, banyak pengamen dan lain-lain. Sepertinya kayaknya angkot udah nggak akan berusia lama lagi nih, gitu. Mungkin Anda memikirkan bagaimana si angkot ini bisa jadi hidup lagi gitu, entah jadi apa. Oke, itu dari saya udah bagus-bagus semua. Terima kasih Pak. Dan waktu kita sudah habis. Jadi tinggal. Ya, makasih Pak. Bagaimana? Karena waktu kita sudah habis. Oh ya, presensi sudah diisi belum? Sudah diisi Pak. Sudah Pak.
Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Siapa yang jadi bicara ini? Saya Rehual Grace Mabun 1828006. Oke. Jadi kami dari tim AI1, yaitu dari tim 6 PPAM, bersama dengan tim saya, Widat Istiqomah 1828011 dan Vigo Agil Alunjati 1828030. Next. Next, Isti. Nah, untuk ide utama kami ini kami namakan dengan Connect, yaitu aplikasi pendukung layanan gas, galon air, dan layanan laundry. Jadi problem utama aplikasi kami ini yaitu saat seseorang sedang kebingungan mencari suatu toko terdekat dari lokasi ia berada, seperti mungkin dia anak kos atau pendatang baru, atau orang tersebut toko langganannya tutup, jadi dia kebingungan gitu kan Pak dan teman-teman semuanya dalam mencari toko yang menjual aplikasi yang dalam menjual kebutuhan yang dia perlukan gitu. Nah, memang saat ini sudah ada search engine yang memungkinkan kita untuk mencari toko terdekat dari posisi kita. Namun seringkali hasil yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari orang tersebut. Jadi next. Nah, dengan Connect ini kami akan rencana pengembangannya mengumpulkan berbagai katalog penyedia layanan utama kami, yaitu 3 layanan utama kami, yaitu toko gas, depot air ulang, depot galon depot air, dan layanan laundry. Kami akan tracking jarak tempuh dari si posisi pengguna dengan toko tersebut, dan kami juga menampilkan detail dari toko tersebut seperti deskripsi toko, nama toko, jarak tempuh, jam operasionalnya toko, dan kami juga akan menghubungkan pengguna dengan si toko tersebut melalui fitur chat kami. Dan untuk ide berikutnya itu next. Ya, ini ide utama ya? Iya Pak. Udah bagus ini. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Next. Sudah ada calon tampilan juga ya. Nah, untuk ide lainnya itu ada RedGet, yaitu review gadget. Dan kami sini mengumpulkan berbagai review dari pengguna gadget. Seringkali kalau kita membeli sesuatu, reviewnya itu cuma sebentar saja saat barangnya itu nyampe kepada pengguna, tapi tidak untuk berkelanjutan seperti pemakaian dalam sebulan ke depan, atau 2 bulan ke depan, atau bahkan 1 tahun ke depan. Jadi di sini RedGet rencananya akan diisi kumpulan review dari pengguna gadget yang sudah pengguna lama gitu. Nah, untuk berikutnya ada Easy. Easy ini all-in-one application yang di dalamnya akan terdapat pengolah kata, pengolah angka, dan pengolah presentasi. Dan di sini kami juga ingin menyelesaikan masalah, yaitu memori yang kepenuhan akibat aplikasi tersebut. Jadi rencananya Easy ini kami akan buat aplikasi yang small memory, jadi si penggunanya tidak khawatir dengan kehabisan memori. Dan untuk ide berikutnya itu ada bensin. Bensin di sini itu untuk seperti tracking sistem SPBU. Jadi pengguna tidak perlu kerepotan mencari letak SPBU yang tersedia bahan bakar tertentu yang dia cari. Nah, untuk berikutnya ada snack. Snack ini seperti snack permainan ular biasa, tapi kami lengkapi dengan fitur skin dan egg, dan juga quest harian yang dan dapat bermain kelompok, di mana pemain dimungkinkan untuk melakukan pertarungan antar pemain. Begitu Pak. Oke, bagus ya idenya ya. RedGet juga itu, wah sepertinya semua orang bakal butuh ya. Udah, ini nanti daripada rebutan satu ide, sepertinya di sini juga banyak ide ya, dari tadi banyak ide yang lain. Baiklah, hari ini habis waktunya, kita terima kasih, semoga sehat selalu. Jadi kita tidak ada kegiatan apa-apa dulu, kalau kalian mau melanjutkan dengan analisis ya yang sudah kita bahas dari kemarin, silahkan untuk yang ide utamanya. Nah, yang 2 itu nanti kita bisa diskusikan. Saya ingin mendengar dulu bagaimana diskusinya di antara kalian. Nanti Selasa laporkan sekalian ya, ada kesempatan untuk 2 tim. Terutama tim yang kedua, karena saya sudah bilang
Kalau yang duluan presentasi, ya dialah yang lebih punya privilege gitu. Oke. Absensi sudah. Ini sudah ya. Apa namanya? Presentasi sudah. Kita lanjutkan nanti minggu depan. Tidak ada dulu yang disampaikan lagi? Ketua kelas, Tafia, Yonatan. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Dari saya sudah cukup, Pak. Cukup Iya, ya? sudah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi hari Selasa. Baik.